Selamat siang Bapak dan Ibu. Suatu kehormatan bagi kami dari Universitas Negeri Padang dapat memaparkan penelitian kami dengan judul Integrasi Perangkat AI dalam mengemas cerita rakyat menjadi video animasi untuk mengimbangi penyebaran deepfake. Dengan tim penulis Bapak Andi Saputra, Ibu Wiwi Sartika, dan saya Rida Prima Adri. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke pemaparan makalah, mari kita saksikan cuplikan video sebagai berikut. Mohon bantuannya Bapak Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mulai malam hari ini, saya Joko Widodo akan memandu acara 15 Minute, sebuah program baru yang membahas berbagai isu secara cepat dan mendalam. Durasinya hanya 15 menit saja. Sekali lagi saya tekankan, hanya 15 menit saja. Tidak akan menyita banyak waktu untuk menyimaknya. Baik, kita Gimana? lanjutkan. Percaya nggak? Bapak Ibu, Kalau yang tadi itu Pak Jokowi. kita lanjutkan ke slide. Video tersebut menginspirasi kami dalam melatar belakangi penelitian ini Bapak dan Ibu. Maraknya deepfake menyebabkan disinformasi dan hoax tentunya dengan menyebarkan informasi palsu dapat menyesatkan publik dan menuju kepada pemerasan dan penipuan dengan memanipulasi video atau audio sehingga menciptakan bukti palsu. Dan akhirnya akan menjadi pelanggaran privasi dengan membuat konten yang merusak reputasi individu atau melanggar privasi. Seiring dengan itu, Bapak dan Ibu, kami mengamati cerita rakyat yang mulai dilupakan. Generasi saat ini mulai lebih mengetahui drama Korea atau lebih meminati membaca cerita komik pada manga dan sebagainya dibanding dengan cerita rakyat. Sehingga cerita rakyat mulai dilupakan Bapak dan Ibu. Padahal cerita rakyat itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari warisan budaya sejarah kehidupan manusia. Tempat menggali sejarah, karakter, dan identitas satu daerah dengan menyimpan nilai-nilai kearifan lokal yang sangat berharga. Bapak dan Ibu, tujuan penelitian ini adalah mengemas ulang informasi atau cerita rakyat menjadi video animasi menggunakan AI tools dengan menganalisis efektivitas AI tools dalam mengemas cerita rakyat. Dengan peran teknologi AI tentunya menggabungkan kekayaan narasi tradisional ditambah dengan visual modern, urgensinya untuk menghidupkan kembali cerita rakyat dalam format yang lebih menarik lagi bagi generasi saat ini. Adapun tahap penelitian ini Bapak dan Ibu ada 3 tahap. Yang pertama seleksi dan penulisan naskah. Diperoleh dari seleksi ini adalah cerita Bujang Sambilan atau asal usul Danau Maninjau. Kemudian kami produksi videonya dengan storyboard dan designing menggunakan text to speech, animation menggunakan Microsoft Bing Image Generator, kemudian compositing dengan canva.com, dan editing dan sound menggunakan CapCut.com. Kemudian kami evaluasi menggunakan metode Subjective Video Quality Assessment. Dengan tahapan penelitian seperti ini, seleksi naskahnya adalah cerita rakyat Minangkabau yang kami berdasarkan hasil seleksi diperoleh cerita asal-usul Danau Maninjau, kemudian pembuatan video menggunakan desain, animasi, compositioning, kemudian diakhiri dengan editing dan sound.
lalu dievaluasi dengan menyebar kuesioner dengan metode subjektif quality video assessment dengan responden adalah penduduk asli Minangkabau, lahir dan besar di Sumatera Barat dan memahami adat istiadat Minangkabau. Tahap produksi video melewati 4 tahap dengan desain sebagai berikut, menggunakan tools AI text to speech, kemudian animasi dengan tools Bing AI powered image generator, kemudian compositioningnya menggunakan Canva dan editing soundnya menggunakan CapCut. Adapun hasil penelitian dari integrasi ini adalah adanya video singkat, dan mari kita simak bersama berikut videonya, mohon bantuannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bercerita tentang asal-usul Danau Maninjau atau dikenal juga dengan legenda Bujang Sambilan. Adik-adik duduk yang manis ya, dan simak baik-baik ceritanya. Alkisah, di Sumatera Barat terdapat sebuah gunung sangat tinggi. Masyarakat setempat menyebutnya Gunung Tinjau. Di kaki Gunung Tinjau, terdapat sebuah perkampungan yang memiliki tanah subur. Penduduk setempat kebanyakan bermata pencarian menjadi petani. Masyarakat hidup makmur karena hasil panen selalu melimpah. Di perkampungan tersebut tinggal 10 bersaudara dengan 9 orang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka adalah Kukuban, Kudun, Bayua, Malintang, Galakuang, Balok, Batang, Bayang, Kaciak dan yang perempuan bernama Siti Rasani. Kukuban menjadi kepala keluarga setelah kedua orang tua mereka meninggal. Ke-10 bersaudara tersebut hidup bertetangga dengan keluarga Datuk Limbatang. Datuk Limbatang memiliki seorang anak laki-laki bernama Giran. Kedua keluarga tersebut biasa saling berkunjung. Suatu hari, Datuk Limbatang pergi berkunjung ke rumah keluarga Kukuban. Ia mengajak anaknya yaitu Giran. Saat itulah Giran bertemu Siti Rasani, adik bungsu Kukuban. Nampak keduanya saling jatuh cinta. Dengan hati berdebar, Giran menyampaikan perasaannya kepada Siti Rasani. Sudah lama merendam selasih, barulah kini mau mengembang. Sudah lama kupendam kasih, barulah kini bertemu pandang. Telah lama orang menekat, membuat baju kebaya lebar. Sudah lama abang terpikat, hendak bertemu dada berdebar. Rupa elok perangai pun cantik, hidupnya suka berbuat baik. Orang memuji hilir dan mudik. Siapa melihat hati tertarik, Diksani, wajahmu cantik nan elok, perangai baik nan berhati lembut. Maukah engkau menjadi kekasih abang? Tanya Giran. Siti Rasani menyukai Giran dan ia membalasnya dengan sebuah pantun. Buah nangka dari seberang, sedap sekali dibuat sayur. Sudah lama ku nanti abang, barulah kini dapat menegur. Jika roboh kota Melaka, papan di Jawa saya tegakkan. Jika sungguh Kanda berkata, badan dan nyawa saya serahkan. Semenjak saat itu, keduanya menjalin. Mungkin kita bisa lanjutkan nonton barengnya di lain waktu. Kemudian kita lanjutkan ke slide. Nah, ini dia hasil penelitian. Gambar yang dihasilkan dari Microsoft Bing. Buatkan gambar rumah adat Minangkabau pada zaman dahulu menghasilkan gambar seperti ini. Kemudian pakaian tradisional dihasilkan gambar seperti berikut. Dan pemandangan alam Minangkabau pada zaman dahulu. Menghasilkan evaluasi dari 6 dimensi yang kita evaluasi. Untuk kualitas audiovisual, cerita yang disampaikan menarik dan sesuai dengan tema cerita rakyat. Dengan hasil seperti itu, Bapak dan Ibu, kemudian keaslian dan kreativitas cerita, penggunaan AI dalam pembuatan cerita memberikan nilai tambah dan kreativitas. Untuk representasi budaya pada gambar, ini mengalami persepsi yang rendah terkait elemen-elemen dalam gambar seperti pakaian, alat musik, arsitektur kurang sesuai dengan tradisi budaya Minangkabau. Dapat kita lihat pada gambar sebelumnya, kurangnya detail atau kurang
sesuainya gambar rumah adat Minangkabau ataupun ornamen-ornamen detail yang digunakan, yang ada pada gambar yang dihasilkan dalam animasi tersebut, sehingga menyebabkan rendahnya persepsi terhadap dimensi representasi budaya pada gambar dan penilaian suara narator. Penilaian suara narator ini terlihat datar karena tidak ada emosinya dan belum sesuai dengan konteks cerita yang dihadirkan. Sedangkan untuk integrasi teknologi AI memiliki respon yang tinggi dengan meningkatkan kualitas dan kreativitas cerita dalam video. Demikian juga dengan pengalaman keseluruhan menonton video dinilai sangat menghibur dan mendidik. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian ini adalah yang pertama, AI dalam mengemas cerita rakyat mampu menghasilkan video animasi yang menghibur dan mendidik. Kemudian aplikasi text to speech belum bisa mewakili ekspresi dan emosi yang terkandung dalam narasi cerita terkait persepsi tadi. Kemudian aplikasi image generator belum mampu menghasilkan gambar ilustrasi dengan karakteristik tradisi dan budaya Minangkabau. Lalu pengemasan cerita rakyat menjadi video animasi menjadi alternatif dalam menghasilkan tontonan yang mendidik guna mengimbangi maraknya penyebaran deepfake di media sosial. Untuk penelitian lanjutan, kami sarankan membandingkan kinerja penangkap AI dalam platform text to speech dan image generator, kemudian mendapatkan perangkat yang lebih representatif guna menghasilkan narasi dan image yang sesuai dengan tradisi dan karakter cerita yang dikemas. Baik, demikian paparan kami mengenai integrasi perangkat AI dalam mengemas cerita rakyat menjadi video animasi untuk mengimbangi penyebaran deepfake. Sekian dari kami, terima kasih, banyak maaf. Berikan Assalamualaikum aplaus warahmatullahi wabarakatuh. materi terakhir. Baik,